Kaisar Naga Abadi Chapter 4221 Bahasa Indonesia Bab 4221 Terbang menuju reruntuhan alam semesta. Kereta terbang itu mengendalikan hati Dewa Utama dan membuat Dewa Utama muncul di dunia untuk melawan tetua suku manusia surgawi. Sementara itu, Aukian mengambil kesempatan untuk membawa planet induk suku naga dan bergegas menuju Danau Suci Purba. Hentikan dia! Dewa Surgawi Yel meraung saat ia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Para ahli dewa-dewa lainnya juga menyerang dengan sekuat tenaga. Puluhan serangan mengerikan dilancarkan ke arah Aukian, mencoba menghentikannya. Namun, Aukian mengeluarkan 10.000 mutiara naga, dan dengan bantuan planet induk ras naga, dia melancarkan serangan yang mengerikan. 10.000 mutiara naga tumbuh sebesar planet dan diledakkan. Serangan dari kedua belah pihak saling bertabrakan, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Setelah itu, Dewa Yel dan yang lainnya terpaksa mundur. Menghadapi Aukian, yang telah menggunakan mutiara naga 10.000 dan meminjam kekuatan planet induk para naga, bahkan jika Yel dan yang lainnya bergabung, mereka tetap tidak akan mampu bertahan melawannya. Banyak dari mereka yang batuk darah karena terluka dan terpaksa mundur. Tidak ada yang bisa menghentikan Aukian. Dia membawa planet induk suku naga dan mendekati Danau Suci Purba. Ledakan, 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 kehampaan itu meledak dan ruang terkoyak, menampakkan ruang yang gelap gulita. Aukian membawa planet induk suku naga dan bergegas ke ruang gelap. Jika seseorang dapat melihat melalui angkasa, mereka akan dapat melihat dengan jelas bahwa planet induk suku naga dan dunia Danau Suci Purba sangat dekat. Aktifkan susunannya dan dorong dunia Danau Suci Purba menuju reruntuhan alam semesta. Suara Aukian menyebar ke seluruh dunia Danau Suci Purba. Alam semesta hancur, ya, keruntuhan alam semesta. Seseorang dari 4 kota di dunia Danau Suci Purba berteriak. Sua, sua, sua. Pada saat ini, ruang di atas Danau Suci Purba terkoyak, dan banyak sosok muncul. Mereka adalah para ahli alam dewa-dewa dari Danau Suci asli. Mereka dapat melihat sosok dewa asli, Hong, dan Lion. Namun, para pembangkit tenaga listrik Istana Surgawi juga mengikutinya dari dekat. Jangan pernah berpikir untuk pergi, perjuangan kita belum berakhir. Dewa Langit Dameng muncul dengan keanggunan yang tak tertandingi dan kekuatan yang mendominasi. Dia akan terus menyerang Hong dan Si. Pada saat ini, terdengar suara raungan naga. Aukian mengeluarkan mutiara naga dan menyerang Dewa Langit Dameng. Kekuatan mimpi agung Dewa Langit Dameng hancur berkeping-keping kemanapun 10.000 mutiara naga pergi. Ekspresi Dewa Langit Dameng berubah drastis. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia tetap terlempar oleh mutiara naga yang tak terhitung jumlahnya dan batuk darah. Dikenal sebagai salah satu Dewa Surgawi paling berkuasa di Istana Surgawi, Dewa Surgawi Dameng sudah berada di puncak alam Dewa Surgawi. Namun, setelah Aukian mengeluarkan 10.000 mutiara naga dan meminjam kekuatan planet induk suku naga, kekuatannya telah melampaui seorang guru surgawi. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Surgawi Dameng, dia bukanlah tandingannya. Aku akan menghentikan mereka. Kalian bekerja sama dan mendorong Danau Suci Purba itu ke reruntuhan alam semesta. Seseorang akan menyambut kalian di sana. Kata Aukian, menyerang. Para ahli dewa-dewa dari Danau Dewa Purba memasuki keempat kota tanpa ragu-ragu. Kemudian, mereka menggunakan kekuatan dan susunan mereka untuk mendorong dunia Danau Dewa Purba melalui kekosongan gelap dan terbang menuju reruntuhan alam semesta. Dia harus pergi secepatnya, kalau tidak, akan merepotkan jika lebih banyak ahli dari Istana Surgawi datang. Planet induk klan naga mengikuti dari dekat di belakang dunia Danau Suci Purba. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka berhasil. Dewa Langit Dameng dan yang lainnya berteriak dengan marah. Totalnya, ada 70 hingga 80 ahli Dewa Langit yang menerkam dunia Danau Dewa Purba, ingin menghancurkannya sepenuhnya. Mengaum, Aukian melancarkan gerakannya. 10.000 mutiara naga memancarkan cahaya terang, dan ratusan bayangan naga melesat keluar darinya. Meskipun bayangan naga ini bukanlah naga dewa yang sebenarnya, mereka semua sangat kuat. Mereka terus-menerus gemetar bersama dengan para master dewa dari Istana Surgawi. Untuk sesaat,
mereka telah menjerat begitu banyak Master Dewa. Tentu saja, ini juga karena kekuatan Aoqian belum benar-benar mencapai alam di atas Dewa Utama. Dia hanya sedikit melampaui alam Dewa Utama. Kalau tidak, bahkan jika Istana Surgawi memiliki 70 atau 80 Dewa Utama, mereka tidak akan menjadi lawannya. Kekuatan Aoqian jauh dari puncaknya, akan tetapi, itu sudah cukup untuk menahan para penguasa Istana Surgawi. Para ahli dari Danau Suci Purba tidak perlu khawatir dengan situasi di luar. Mereka mendorong dunia Danau Suci Purba dengan sekuat tenaga. Dunia Danau Suci Purba dan planet induk ras naga bergerak melalui ruang hampa yang gelap. Mereka terbang menuju perbatasan alam semesta dengan kecepatan yang mencengangkan, menuju reruntuhan alam semesta. Kereta terbang itu mengendalikan hati sang dewa dan terus bertarung melawan sesepuh manusia surgawi. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua telah saling bertukar jurus yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, mereka berdua berhenti berkelahi dan berdiri di langit berbintang. Mereka tidak jauh dari dunia Danau Suci Purba. Dunia Danau Suci Purba terbang menuju reruntuhan alam semesta dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, ketika kereta terbang dan sesepuh manusia surgawi itu bertarung, mereka juga bermaksud mengikuti dunia Danau Suci Purba, jadi mereka tidak menempatkan jarak terlalu jauh di antara mereka. Kereta terbang, kekuatan hati sang pencipta tidak akan mampu menahan konsumsimu, kau tidak akan mampu bertahan lebih lama, kan? Kata tetua suku manusia surgawi, tidak perlu bagimu untuk mengujiku. Orang yang benar-benar tidak mampu bertahan adalah dirimu. Jika kau terus bertarung, aku khawatir luka-lukamu akan sulit dikendalikan. Pada saat itu, hanya kematian yang akan menunggumu. Kereta terbang itu terkekeh dan tampak sangat tenang. Wajah sesepuh manusia surgawi itu menjadi gelap. Fei Yao benar. Dia terluka parah. Dia tidak hanya tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi bahkan jika dia menggunakan sebagiannya, dia tidak bisa bertarung terlalu lama. Jika tidak, cederanya akan sulit dikendalikan. Setelah hening sejenak, tetua suku manusia surgawi itu membuat keputusannya. Kalian semua, kembalilah, tidak perlu melanjutkan serangan. Tentu saja, tetua suku manusia surgawi sedang berbicara kepada para tokoh utama Istana Surgawi. Para ahli Istana Surgawi tidak berani menentang perintah tetua. Mereka meninggalkan dunia Danau Suci Purba dan berhenti bertarung dengan Aoqian. Sebaliknya, mereka semua muncul di belakang tetua. Nenek moyang, mengapa kita tidak meneruskan serangan? Dewa Langit Dameng bertanya, tidak mau menyerah. Kita hampir sampai di tempat pembuangan sampah kosmik. Begitu sampai di sana, kita tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Saya pikir badan utama kereta terbang itu mungkin ada di sana, kata tetua suku manusia surgawi. Begitu dia berkata demikian, ekspresi para petinggi Istana Surgawi berubah drastis. Wujud asli kereta terbang itu membuat mereka takut. Kereta terbang itu hanyalah perwujudan jiwa, tetapi bisa membunuh mereka. Seberapa mengerikankah tubuh aslinya? Selama pertempuran tahun itu, beberapa orang telah menyaksikan kekuatan tempur sebenarnya dari kereta terbang itu. Sungguh mengerikan. Banyak ahli Istana Surgawi telah tewas di tangan kereta terbang itu. Bahkan makhluk tak tertandingi di atas alam Master Surgawi telah tewas di tangan kereta terbang itu. Ini benar-benar tabu. Kalau saja badan utama kereta terbang itu benar-benar berada di reruntuhan alam semesta, mereka tidak akan mampu menahan satu tamparan pun dari kereta terbang itu. Tetapi, Patriark Mu Yun, orang yang memiliki tubuh terlarang, telah menyelinap ke Istana Surgawi kita dan mencuri kesempatan kita. Sekarang, dia telah lolos tanpa cedera. Jika kabar itu tersebar, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Istana Surgawi kita. Kata Dewa Dameng dari surga. Meskipun Raja Surga lainnya tidak mengatakan apa-apa, ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka memiliki kekhawatiran yang sama. Mu Yun, seorang junior, pertama kali menyelinap ke Istana Surgawi, lalu mengkhianatinya dan pergi dengan selamat. Apa itu Istana Surgawi? Taman belakang. Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Kaisar Naga Abadi Chapter 4222 Bahasa Indonesia. Bab 4222. Luming tertangkap. Dia bisa melepaskan dunia Danau Suci Purba, namun dia tidak bisa melepaskan Mu Yun.
Jika kabar ini sampai tersiar, ini akan menjadi pukulan telak bagi gengsi istana surgawi. Selain itu, Mu Yun juga memiliki tubuh terlarang. Ini bahkan lebih penting daripada seluruh dunia di Danau Suci Purba. Dia jelas tidak bisa membiarkan tubuh terlarang itu tumbuh. Dalam sejarah, semua tubuh terlarang yang tumbuh adalah malapetaka bagi istana surgawi. Penguasa istana dewa kuno yang agung, kereta terbang iblis tak terbatas, dan kawan Tang itu. Masing-masing dari mereka telah menyebabkan kerugian besar pada istana surgawi. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan Mu Yun pergi. Jangan khawatir, karena dia sudah memasuki istana surgawi dan mengenakan baju besi prajurit surgawi, dia tidak akan bisa pergi. Tetua suku manusia surgawi itu mencibir, seolah-olah dialah yang mengendalikan segalanya. Tetapi Patriark, kekuatan pembatas dalam baju zirah senjata surgawi telah dihancurkan oleh kekuatan terlarang. Kata Dewa Dameng dari surga, tidak masalah, selama dia masih mengenakan baju zirah surgawi, dia tidak akan bisa melarikan diri dariku, tunggu saja dan lihat. Kata tetua suku manusia surgawi itu, kemudian, dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih ke arah dunia Danau Suci Purba. Pada saat itu, di dunia Danau Suci Purba, Lu Ming belum tenang. Semua yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan, dan NBSP, keberadaan Dewa Surgawi jarang terlihat, tetapi hari ini, lebih dari 100 dari mereka telah muncul. Ini benar-benar menakjubkan. Selain itu, semua eksistensi yang diduga telah melampaui level Master Surgawi telah muncul dan menunjukkan kekuatan tempur yang mendominasi alam semesta. Ini merupakan hal yang membuka mata Lu Ming. Itu juga menunjukkan kepada Lu Ming puncak gunung es dari kekuatan istana surgawi. Dapat dikatakan bahwa pertempuran hari ini memiliki dampak yang besar pada Lu Ming. Pertempuran ini memungkinkannya untuk benar-benar melihat kekuatan tempur puncak dari alam semesta purba. Pertempuran ini juga memberinya lebih banyak motivasi dan tujuan. Aku masih sangat jauh dari alam Master Surgawi. Tujuan pertamaku adalah menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Kemudian, selangkah demi selangkah, aku akan mencapai alam Master Surgawi. Cepat atau lambat aku akan mencapai alam Dewa Surgawi, tidak akan lama lagi. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat, penuh motivasi. Secara umum, alam Master Surgawi merupakan puncak kekuatan bertarung di alam semesta. Kebanyakan orang di alam semesta mengira bahwa alam Guru Surgawi adalah batas alam surgawi. Mereka tidak tahu bahwa ada alam di luar alam Guru Surgawi. Kalau saja Lu Ming tidak menyaksikan pertarungan hebat antara kereta terbang dan sesepuh manusia surgawi, dia tidak akan tahu bahwa ada eksistensi yang jauh lebih mengerikan di atas sang Guru Surgawi. Benar, tempat macam apa tempat rongsokan alam semesta? Lu Ming memiliki pertanyaan lain dalam hatinya. Dia tentu saja mendengar raungan keras Hao Qian tadi. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah reruntuhan alam semesta. Saat imajinasi Lu Ming mulai liar, terjadilah suatu perubahan. Sebuah baju zirah tiba-tiba terlempar dari salah satu cincin penyimpanannya. Itu adalah baju zirah surgawi. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming sedikit tercengang. Dia tidak bermaksud mengeluarkan baju zirah surgawi tadi. Mengapa baju zirah itu terbang sendiri? Tidak bagus, Lu Ming. Cepat mundur, di lautan kesadarannya, Bon berteriak kaget. Lu Ming secara naluriah ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Baju zirah prajurit surgawi itu menyerang Lu Ming dan menyelimuti tubuhnya. Baju zirah itu seperti rantai, yang menguncinya. Buka itu, Lu Ming meraung dan melepaskan kekuatan terlarang itu dengan sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri, namun, dia tidak bergerak sedikit pun. Senjata dan baju zirah surgawi itu tidak bergerak sama sekali. Begitu stabilnya sehingga dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Pada saat yang sama, kekuatan yang tak tertahankan muncul di baju besi prajurit surgawi. Itu membawa Lu Ming dan terbang menuju celah di tembok dunia dengan kecepatan yang mencengangkan. Tinggal, ekspresi belati terbang itu berubah. Belati itu mengulurkan telapak tangannya dan telapak tangan besarnya mencengkeram Lu Ming, mencoba mencegatnya. Fei Yao, jika kau menyerang, aku akan membunuhnya secara langsung. Suara tetua manusia surgawi terdengar. Pada saat berikutnya,
Energi yang mengerikan melonjak keluar dari baju besi prajurit surgawi dan menekan ke arah Lu Ming dari luar. Dalam sekejap, Lu Ming merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Darah segar merembes keluar dari permukaan kulitnya. Tangan kereta terbang itu yang terentang ditarik dengan paksa. Wajahnya muram, tetapi dia tahu betul bahwa jika dia memaksa masuk, dia bisa mencegat Lu Ming. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, pihak lain bisa membunuh Lu Ming terlebih dahulu. Sekarang, hidup dan mati Lu Ming sepenuhnya berada di bawah kendali tetua suku manusia surgawi. Dengan jeda ini, Lu Ming telah terbang keluar dari tembok dunia Danau Suci Purba. Ia terbang ke langit berbintang dan terbang menuju tetua suku manusia surgawi dengan kecepatan yang mencengangkan. Iblis tulang, ambil cincin penyimpananku dan kiu-kiu, lari. Lu Ming meraung. Pada saat yang sama, ruang di antara alisnya bersinar dan tubuh iblis tulang itu terbang keluar. Sua-sua-sua, sinar cahaya keluar dari glabella Lu Ming. Tongkat es, manik angin, dan cincin penyimpanan semuanya terbang ke tulang iblis. Bahkan jika dia ditangkap oleh istana surgawi, dia tidak bisa membiarkan mereka memanfaatkannya. Istana surgawi bahkan tidak bisa bermimpi mendapatkan harta karun itu darinya. Dia masih memiliki dirinya di masa lalu. Bahkan jika dia mati di tangan istana surgawi, dia masih bisa memberikan harta karun ini kepada dirinya di masa lalu. Dirinya di masa lalu dan dirinya saat ini adalah satu. Selama dirinya di masa lalu masih ada, dia akan baik-baik saja. Di masa depan, jika dia terus berlatih teknik membelah tiga mayat, dia masih bisa memotong masa kini dan masa depan. Tubuhnya dikendalikan, tetapi iblis tulang, kiu-kiu, tidak. Setan tulang menyimpan cincin penyimpanan dan harta karun Lu Ming, sementara kiu-kiu terbang keluar. Anda, kiu-kiu menatap Lu Ming, enggan pergi, lari, ayo pergi. Lu Ming meraung, seberkas cahaya lain terbang keluar dari antara alisnya, itu adalah kata kuno, Zan, yang juga disimpan oleh tulang. Namun, yang mengejutkan Lu Ming, ada dua benda lainnya yang tidak terbang tidak peduli bagaimana dia mengendalikannya. Benda-benda tersebut adalah peti mati tembaga ungu dan batu dewa kuno yang besar. Kedua benda ini menyusut dengan cepat di lautan kesadaran Lu Ming. Pada akhirnya, mereka lebih kecil dari partikel terkecil. Dia tidak dapat melihatnya bahkan dengan indera spiritualnya, apalagi melihatnya dengan matanya. Kalau bukan karena fakta bahwa dia berada di lautan kesadaran Lu Ming dan Lu Ming terhubung dengan kedua harta karun itu, dia tidak akan bisa merasakannya. Jika kau ingin pergi, Ting Dewa saja, tetua suku manusia surgawi berkata dengan dingin. Dia telah melihat kata kuno, pertempuran. Pada levelnya, kata asal-usul kuno tidak lagi berguna baginya. Namun, itu dapat digunakan untuk membina generasi jenius yang lebih muda. Kata-kata kuno tentang asal-usul masih sangat berguna, itu tidak dapat diambil dari Lu Ming. Dia mengulurkan tangan besar dan meraih Lu Ming, ayo pergi. Lu Ming meraung, ayo pergi, mati, setan tulang meraung dan terbang menuju dunia Danau Suci Purba bersama kiu-kiu. Akan tetapi, bagaimana mungkin iblis tulang bisa lolos dari pusat kekuatan manusia surgawi? Akan tetapi, pada saat itu, sebuah gunung besar jatuh dari langit dan menghantam tangan sesepuh manusia surgawi itu, sehingga tangannya terhempas ke belakang. Kereta terbang itu telah bergerak, ia mengendalikan penguasa yang telah berubah dari hati seorang penguasa. Setelah mendorong sesepuh manusia surgawi itu kembali, kereta terbang itu mengulurkan tangan dan menangkap iblis tulang itu di tangannya. Hah, menarik, api yang beterbangan melirik ke arah iblis tulang dan bergumam. Kaisar Naga Abadi Chapter 4223 Bahasa Indonesia Bab 4223 Bab 4223 Mengekstraksi kekuatan terlarang. Pada saat ini, Lu Ming telah terbang ke depan tetua suku manusia surgawi dan berada di bawah kendalinya. Ayo pergi, tetua suku manusia surgawi itu menatap dingin ke arah kereta terbang itu. Kemudian, dia melangkah maju bersama Lu Ming dan menghilang dari tempat mereka berada. Para dewa istana surgawi lainnya, beserta para prajurit surgawi dan jenderal dewa, ikut terangkat ke udara dan menghilang. Kereta terbang itu tidak mengejar. Dia tahu betul bahwa Lu Ming telah jatuh ke tangan tetua suku manusia surgawi.
mustahil untuk mendapatkannya kembali dengan selamat kecuali dia menggunakan tubuh aslinya. Namun, sekarang hal itu tidak mungkin, sayang sekali. Para dewa purba dari Danau Surgawi Purba, para dewa penguasa, dan dewa penguasa mimpi hampa semuanya mendesah. Mereka semua tahu bahwa Luming memiliki tubuh terlarang. Seseorang dengan tubuh terlarang memiliki masa depan yang cerah. Begitu dia dewasa, dia akan menjadi musuh besar Istana Surgawi. Namun kini, telah diambil oleh Istana Surgawi. Tubuh terlarang yang ditangkap oleh Istana Surgawi kemungkinan besar akan hancur. Nak, kuharap surga akan menolongmu. Sangat sulit bagiku untuk mengintip nasibmu. Sama seperti orang bermarga Tang itu, aku percaya kau bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Melihat ke arah tempat orang-orang Istana Surgawi pergi, Phoenix yang terbang itu berbicara dengan lembut. Kemudian, dengan lambaian tangannya, tubuh dewa tertinggi menghilang. Jantung dewa tertinggi sekali lagi melayang di udara, dipegangnya di tangannya. Kereta terbang memasuki Danau Suci Purba. Ayo, kita akan menuju tempat pembuangan sampah alam semesta dengan kecepatan penuh. Kata Fei Huang dan NBSP. Beberapa ahli dewa surgawi segera mulai memperbaiki lubang di tembok dunia sementara yang lain terus mendorong Danau Suci Purba menuju reruntuhan alam semesta. Di sebuah ruang rahasia besar di Istana Surgawi Ilusi, dinding dan tanahnya ditutupi dengan rune. Di tengah ruang rahasia, ada sebuah panggung batu. Rune pada panggung batu itu paling terkonsentrasi, dan jelas itu adalah pusat formasi. Pada saat ini, Luming sedang duduk bersila di atas panggung batu. Tubuhnya ditutupi dengan rune dan dia sepenuhnya terkendali. Tetua suku manusia surgawi, dewa surgawi Dameng, dan beberapa dewa surgawi lainnya memandang Luming. Ayo kita mulai, mari kita serang bersama dan keluarkan kekuatan terlarang dari tubuhnya. Kata tetua suku manusia surgawi. Ya, dewa langit Dameng dan yang lainnya menanggapi. Kemudian, mereka berdiri di sekitar Luming, dan kekuatan surga terpancar dari mereka. Asyik, formasi di ruang rahasia diaktifkan dan memancarkan cahaya menyilaukan yang menyelimuti Luming. Menyerang, tetua suku manusia surgawi berteriak sambil dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Sebuah kekuatan misterius jatuh pada Luming. Pada saat yang sama, para ahli surgawi lainnya juga bergerak. Bersama dengan para tetua dari suku manusia surgawi, kekuatan yang diberikan pada tubuh Luming menjadi lebih kuat. Tubuh Luming bergetar hebat. Tulang-tulangnya bergetar, otot-ototnya menggeliat, dan semua sel dalam tubuhnya seakan terbang keluar. Tetua manusia surgawi dan yang lainnya mencoba mengekstrak kekuatan terlarang dari tubuhnya. Jangan pernah pikirkan itu, Luming meraung dalam hatinya. Dia mengendalikan energi tabu dengan sekuat tenaga dan melawan dengan sekuat tenaga. Bocah, kau masih berani melawan. Kau cari mati saja. Salah satu raja surga berteriak dengan marah. Teriakannya begitu keras hingga gendang telinga Luming bergemuruh. Jika kau ingin membunuh, maka bunuhlah. Tak perlu kata-kata. Luming menjawab dengan dingin. Bocah kecil, kamu. Raja surga melotot marah padanya. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Fokuskan energimu dan keluarkan kekuatan terlarang. Tetua dari suku manusia surgawi berkata sambil meningkatkan kekuatannya dan mengekstrak energi terlarang dari tubuh Luming. Tubuh Luming bergetar lebih hebat lagi. Sel-selnya bergetar. Energi tabu di setiap sel juga bergetar. Seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang kuat dan hendak diekstraksi. Namun, Luming melawan dengan sekuat tenaga dan memusatkan seluruh energinya untuk menstabilkan energi terlarang. Dia tahu betul bahwa nilai terbesarnya adalah kekuatan terlarang. Dengan kekuatan terlarang itu, dia mungkin masih bisa hidup. Namun, begitu kekuatan terlarang itu diambil, dia akan kehilangan nilainya dan hanya kematian yang akan menantinya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan pihak lain mengambil alih kekuatan terlarang itu. Tubuhnya menanggung beban berat akibat tarikan itu. Kulitnya pecah-pecah dan darah terus mengalir keluar. Otot-ototnya juga terkoyak, dan tulang-tulangnya terus-menerus mengeluarkan suara retakan, dengan retakan-retakan halus yang muncul. Setiap bagian tubuhnya terasa seperti tersayat pisau. Tidak,
Rasanya 100 kali lebih kuat daripada tersayat pisau. Namun, Lu Ming mampu menahannya. Rasa sakit kecil ini tidak ada apa-apanya. Dia tidak peduli dengan luka-lukanya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan kekuatan terlarang, tidak membiarkan pihak lain mencabutnya. Seiring berjalannya waktu, luka-luka di tubuhnya semakin parah, dan ia pun menjadi pria berlumuran darah. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang baik. Setelah beberapa saat, tubuhnya hampir ambruk. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Berhenti. Sang tetua suku manusia surgawi berteriak dan berhenti lebih dulu. Setelah itu, Raja Surga lainnya pun ikut berhenti. Anak ini, mata sesepuh manusia surgawi itu berbinar dingin. Dia tidak menyangka Lu Ming memiliki tekad yang kuat di usianya yang masih muda. Dia benar-benar dapat menstabilkan energi terlarang di bawah rasa sakit yang luar biasa. Energi terlarang itu bukanlah energi biasa. Jika itu adalah energi biasa, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Ahli dewa manapun dapat mengekstraknya dari tubuh Lu Ming. Namun, kekuatan terlarang itu luar biasa. Tubuh terlarang itu telah menyatu ke dalam setiap sel dalam tubuh Lu Ming dan sangat sulit untuk mengekstraknya. Jika dia ingin mengumpulkannya, dia harus memasukkannya ke dalam 60 triliun sel dalam tubuh Lu Ming. Ini terlalu sulit. Bahkan dengan basis kultivasi sesepuh manusia surgawi, dia masih perlu menggunakan susunan khusus dan bantuan dari penguasa surgawi lainnya sebelum dia dapat mengambil tindakan. Namun, itu tidak semudah itu. Ada prasyaratnya. Daya tahan Lu Ming tidak boleh sekuat itu. Jika daya tahan Lu Ming terlalu kuat, akan sulit untuk berhasil. Sama seperti sebelumnya, sulit bagi mereka untuk berhasil jika Lu Ming melawan dengan sekuat tenaga. Jika ini terus berlanjut, tubuh Lu Ming akan runtuh dan dia akan mati total. Energi terlarang itu sangat istimewa. Jika Lu Ming meninggal, energi terlarang itu juga akan hilang. Ini juga yang menjadi alasan mengapa mereka mengampuni Lu Ming dan mengapa mereka tiba-tiba berhenti sekarang. Jika mereka membunuh Lu Ming, mereka tidak akan bisa mendapatkan energi terlarang. Kekuatan terlarang itu memiliki kegunaan khusus. Bocah, sebaiknya kau bekerja sama dengan kami. Dengan begitu, rasa sakitmu akan berkurang. Kalau tidak, kau akan berharap mati saja. Kau sudah merasakan sakitnya tadi. Jika kau bekerja sama dengan kami, kau akan bisa mengakhiri ini lebih awal. Kata tetua suku manusia surgawi itu dengan dingin. Sudahlah omong kosong, kalau mau bertarung, silakan saja. Lu Ming menjawab dengan dingin. Di bawah pengaruh kekuatan terlarang, luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat dia berbicara, luka-luka di tubuhnya hampir menghilang. Keras kepala sekali. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Tetua suku manusia surgawi itu berkata dengan dingin. Matanya memancarkan niat membunuh. Seorang junior berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Jika bukan karena energi tabu pada Lu Ming, dia pasti sudah menamparkan Lu Ming sampai mati sejak lama. Kaisar Naga Abadi Chapter 4224 Bahasa Indonesia Bab 4224 Bab 4224 tidak dapat memulai. Setelah beberapa saat, ketika luka Lu Ming hampir sembuh, tetua manusia surgawi dan yang lainnya mulai bergerak lagi, mereka mengaktifkan susunan untuk mengekstraksi energi terlarang dari tubuh Lu Ming. Namun, Lu Ming melawan dengan sekuat tenaga. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan pihak lain mencabutnya. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tak lama kemudian, tubuh Lu Ming hampir ambruk, seluruh tubuhnya compang-camping dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun, Lu Ming telah mengalami berbagai macam rasa sakit selama perjalanannya. Rasa sakit ini tidak seberapa, Lu Ming bahkan tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Tetua manusia surgawi dan yang lainnya tidak punya pilihan selain berhenti. Jika ini terus berlanjut, tubuh Lu Ming akan hancur total dan dia akan mati di tempat. Energi terlarang juga akan hilang. Setelah luka Lu Ming sembuh, mereka akan terus menyerang. Hal ini berlanjut beberapa kali. Sayangnya Lu Ming berhasil menahannya setiap saat. Hal ini membuat sesepuh manusia surgawi dan yang lainnya tampak sangat muram. Mereka tidak menyangka Lu Ming memiliki tekad yang kuat di usianya yang masih muda.
Orang biasa tidak akan mampu menahan rasa sakit seperti itu jika mereka terus-menerus menderita. Anak ini, leluhur, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang dewa surga murka dengan perilaku Lu Ming, meskipun ia telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung lamanya. Dia tidak bisa membunuhnya, dan dia juga tidak bisa membiarkannya pergi. Dia benar-benar menyebalkan. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan di tungku api 10.000. Kata tetua suku manusia surgawi itu dengan dingin. Baik, leluhur tua itu bijaksana. Para penguasa surga lainnya sangat gembira. Mereka lalu menatap Lu Ming dengan dingin. Nak, sebaiknya kau cepat menyerah dan bekerja sama dengan kami untuk mengekstraksi kekuatan terlarang itu. Dengan begitu, penderitaanmu akan berkurang. Kalau tidak, kau harus menanggung rasa sakit karena dibakar oleh tungku api 10.000. Rasa sakitnya akan 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Salah satu Raja Surga berkata dengan dingin, silakan saja, tidak mungkin aku bekerja sama denganmu dan mengambil kekuatan terlarang itu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Raja Surga sangat marah hingga dia melotot ke arahnya. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya, masuk saja ke tungku api 10.000. Tetua suku manusia surgawi melambaikan tangannya, meraih Lu Ming, dan pergi. Tidak lama kemudian, mereka tiba di ruang rahasia lainnya. Ada tungku peleburan besar di sini, dan berdiri di luar, orang bisa merasakan suhu yang mengerikan di dalam tungku peleburan. Dengan bunyi dentang, tetua suku manusia surgawi melemparkan Lu Ming ke dalam tungku api tak terbatas. Api dari tungku api 10.000 tidak akan membakar orang sampai mati. Api itu hanya akan membakar secara perlahan, tetapi rasa sakit yang ditimbulkannya 10 kali atau bahkan 100 kali lebih sakit daripada api biasa. Mari kita lihat berapa lama anak ini bisa bertahan. Kata tetua suku manusia surgawi itu dengan dingin. Leluhur itu bijak. Menggunakan tungku api yang tak terhitung jumlahnya untuk memurnikan anak ini, pikirannya akan segera runtuh. Pada saat itu, dia secara alami akan dengan patuh memohon belas kasihan, dan dia dapat dengan mudah mengekstraksi kekuatan terlarang. Salah satu Raja Surga membungkuk dan berkata, jelas bahwa dia sedang mencoba untuk mendapatkan dukungan. Benar sekali. Tungku api yang tak terhitung jumlahnya bukanlah masalah kecil. Tidak banyak orang yang mampu bertahan lebih dari 7 hari. Aku rasa anak ini hanya mampu bertahan paling lama 3 hari. Kata Raja Surga lainnya, dari apa yang kulihat sebelumnya, pikiran anak ini sangat kuat dan tekadnya kuat. Kurasa butuh lebih dari 3 hari, tetapi paling lama 5 hari. Penatua dari suku manusia surgawi memberikan keputusannya. Nenek moyang tua itu bijaksana, para penguasa surgawi mulai menyanjungnya lagi. Mereka diam-diam menunggu orang itu bangun dan Lu Ming menyerah. Waktu berlalu hari demi hari. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Tak lama kemudian, 4 hari telah berlalu dan hampir 5 hari. Namun, masih belum ada gerakan di tungku api yang tak terhitung jumlahnya. Dia juga tidak mendengar Lu Ming memohon belas kasihan. Tetua manusia surgawi dan yang lainnya tampak mengerikan. Tetua suku manusia surgawi yakin bahwa Lu Ming akan memohon belas kasihan paling lama setelah 5 hari. Namun, sudah hampir 5 hari dan Lu Ming belum memohon belas kasihan. Tetua itu merasa malu. Kalau saja mereka tidak yakin bahwa tungku api tak terbatas itu tidak akan membakar Lu Ming sampai mati, mereka akan mengira dia telah mati di sana. Mereka terus menunggu. Tak lama kemudian, 5 hari berlalu, lalu 6, lalu 7. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Mereka sebelumnya mengatakan bahwa sangat sedikit orang yang dapat bertahan di tungku 10.000 api selama lebih dari 7 hari. Tapi sekarang, Lu Ming telah melampaui. Hal ini membuat ekspresi mereka semakin buruk. Kekuatan tekad Lu Ming telah melampaui imajinasi mereka. Sang tetua suku manusia surgawi bahkan lebih malu. Mari kita lihat berapa lama bocah nakal ini bisa bertahan. Salah satu Raja Surga menggertakkan giginya, mereka terus menunggu. 8 hari, 9 hari, 10 hari, dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di tungku api tak terbatas selama sebulan. Ya,
Lu Ming tidak mengatakan sepatah kata pun selama sebulan penuh. Bocah, kau mau menyerah atau tidak? Bahkan tetua bijaksana dari suku manusia surgawi pun tak dapat menahan diri untuk bertanya. Menyerah pada apa? Di dalam sangat nyaman dan hangat. Jangan biarkan aku keluar. Aku masih ingin tinggal di sini untuk sementara waktu. Suara menghina Lu Ming terdengar dari tungku api yang tak terhitung jumlahnya. Kaca, tetua manusia surgawi dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka begitu erat hingga suara retakan dapat terdengar. Mereka hampir mengamuk. Itu sungguh menyebalkan, itu sungguh sangat menyebalkan. Apakah sangat nyaman tinggal di dalam tungku api yang tak terhitung jumlahnya itu? Apakah menurutmu kita tidak berpendidikan dan ingin berbohong padaku? Anak ini, tetua manusia surgawi dan yang lainnya sangat marah. Dia merasa Lu Ming seperti seekor landak yang tidak bisa memakannya. Nenek moyang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu Raja Surga bertanya. Kemauan bocah ini lebih kuat dari yang kubayangkan. Tungku api yang tak terhitung jumlahnya mungkin tidak berguna sekarang. Bagaimana kalau begini? Masukkan dia ke penjara surgawi, yang dipenuhi dengan api iblis api hati yang mengerikan. Di penjara surgawi, dia akan terus-menerus disiksa oleh api iblis api hati. Bagaimanapun, kita tidak terburu-buru. Mari kita kurung dia selama beberapa tahun bintang dan lihat berapa lama dia bisa bertahan. Kata tetua suku manusia surgawi itu dengan dingin. Itulah satu-satunya cara. Biarkan anak ini tinggal di penjara langit, Patriark. Kembalilah dan beristirahatlah. Serahkan sisanya pada kami. Kata salah satu Raja Surga. Tetua suku manusia surgawi mengangguk dan meninggalkan ruang rahasia itu. Para Raja Surga membawa Lu Ming keluar dari tungku api tak terhitung jumlahnya. Nak, semakin cepat kau menyerah, semakin sedikit penderitaanmu. Kau harus mengerti bahwa di istana surgawi, tidak ada gunanya seberapa keras pun kau mencoba melawan. Kami punya banyak cara untuk membuatmu menyerah. Jika kau melawan, penderitaanmu akan semakin bertambah. Kata salah satu Raja Surga, "Oh, benarkah? Aku akan menunggu." Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan pihak lain merampas kekuatan terlarang itu. HMPH, beberapa Raja Surga berteriak dingin dan meninggalkan ruang rahasia bersama Lu Ming. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tempat lain. Di sana, ada pusaran air yang besar. Pusaran air itu gelap gulita dan terus berputar. Tidak seorang pun tahu kemana arahnya. Nak, di dalam sini ada penjara surgawi, tempat istana surgawi memenjarakan penjahat penting. Di sana selalu dipenuhi api hati dan api iblis. Kau akan disiksa sepanjang waktu di sana. Kau bisa bertahan selama 1 atau 2 bulan. Tetapi bisakah kau bertahan selama 1 atau 2 tahun, 10.000 tahun, 1.000.000 tahun, atau 10 juta tahun? Salah satu Raja Surga berkata dengan dingin. Mencoba menakut-nakuti Lu Ming, dia berharap dapat menghancurkan pikiran Lu Ming secepat mungkin. Kaisar Naga Abadi Chapter 4225 Bahasa Indonesia Bab 4225 Bab 4225 dilemparkan ke penjara surgawi, api hati, api iblis. Namun, ekspresi Lu Ming tetap tenang. Selain itu, disinilah istana surgawi memenjarakan para tahanan. Semua tahanan ini sangat kejam dan telah menderita api hati dan api iblis di penjara surgawi selama bertahun-tahun. Mereka telah lama menjadi gila. Anda akan menghadapi bahaya setiap saat di sana. Sebaiknya Anda berpikir dengan hati-hati sebelum Anda menderita siksaan yang tidak perlu. Kata Raja Surga lainnya. Banyak sekali omong kosong. Ternyata para penguasa istana surgawi juga punya banyak omong kosong. Mereka sangat pelin-pelan dan tidak jujur sama sekali. Lu Ming mencibir. Anak ini, para Raja Surga menggertakkan gigi karena marah. Di alam semesta purba, siapa yang berani berbicara kepada mereka seperti ini? Kalau saja mereka tidak dapat membunuh Lu Ming, mereka pasti sudah menghancurkan tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya. Nak, ambillah jimat giok ini. Jika kamu sudah memikirkannya, kamu dapat mengirimi kami pesan dan kami akan membawamu keluar. Salah satu Raja Surga berkata, sebuah jimat giok terbang ke tubuh Lu Ming dan menghilang.
Tujuan utama mereka adalah menghancurkan pertahanan mental Lu-Ming dan melenyapkan kemauannya sehingga dia mau bekerja sama dengan mereka dengan patuh dan membiarkan mereka menyerap energi terlarang alih-alih membiarkannya mati di penjara langit. Itulah sebabnya dia mengirimi Lu-Ming jimat giok transmisi suara. Selama Lu-Ming mengirimi mereka transmisi suara, itu berarti Lu-Ming sudah menyerah. Ekspresi Lu-Ming tenang dan dia tidak berbicara. Kirim dia masuk. Salah satu Raja Surga berkata. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan tubuh Lu-Ming terbang menuju pusaran. Dia memasuki pusaran dan menghilang. Saat Lu-Ming bergegas masuk ke pusaran itu, dia tampak mengikuti lorong yang lurus ke bawah. Tak lama kemudian, dia meninggalkan lorong itu dan menghantam tanah dengan keras. Lu-Ming segera mengaktifkan energi terlarang untuk memperlambat dan mendarat di tanah dengan lembut. Lalu, dia mendongak dan mengamatinya. Ia mendapati dirinya berada di sebuah gunung yang sunyi. Di gunung itu, ada sejenis pohon hitam yang meliuk-liuk seperti ular, tampak sangat mengerikan. Langit gelap, tidak ada matahari atau bulan di langit, seluruh langit tampak merah gelap. Apakah ini api iblis api hati? Lu-Ming merasakannya dengan cermat dan menyadari bahwa ada semacam api yang menyebar di tanah. Api ini ada di mana-mana di dunia ini. Selama seseorang berada di dunia ini, mereka akan terkontaminasi. Api itu menyelimuti Lu-Ming, merambati tubuhnya, dan membakarnya terus-menerus. Api itu tidak ganas, tetapi saat menyala, ada semacam rasa sakit yang menusuk hati. Lu-Ming dapat dengan mudah menahan rasa sakit seperti ini. Namun, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan dikurung di sini selamanya. Dia bisa menahannya dalam waktu singkat, tetapi itu tidak berarti dia bisa menahannya dalam waktu lama. Ini adalah penjara surgawi. Beberapa orang dikurung di sini selama jutaan, puluhan juta, ratusan juta tahun, dan bahkan bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, tidak peduli seberapa kuat pikiran seseorang, mereka tidak akan mampu menahannya. Lu-Ming mengerti bahwa istana surgawi ingin mengurungnya di sini. Selama dia tidak menyerah, dia akan dikurung di sini sampai dia menyerah. Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya, Lu-Ming mencibir. Dengan satu pikiran, setiap sel dalam tubuhnya bergetar sedikit, energi tabu yang kuat menutupi seluruh tubuhnya, menghalangi api di luar. Rasa sakit di tubuh Lu-Ming menghilang seketika, dia memblokirnya, semudah itu. Lu-Ming tampak bingung, ini terlalu sederhana, dan melampaui ekspektasinya. Secara logika, para penguasa surgawi istana surgawi dan yang lainnya semua tahu bahwa dia telah menguasai kekuatan tabu dan harus mengetahui misteri kekuatan tabu tersebut. Mereka juga harus tahu apakah itu dapat memblokir api di sini. Karena energi terlarang dapat menghalanginya, mengapa mereka mengirim Lu-Ming ke sini? Lu-Ming mengerutkan kening. Dia tidak dapat memahaminya saat ini. Dia merasa pasti ada sesuatu yang tidak dia pahami. Setelah beberapa saat, Lu-Ming menggelengkan kepalanya. Karena dia tidak dapat menemukan jawabannya, maka dia tidak akan memikirkannya untuk saat ini. Lu-Ming mulai melihat sekeliling. Dia melepaskan indera spiritualnya tetapi tetap mengendalikan auranya. Menurut apa yang dikatakan oleh para penguasa langit, ini adalah penjara surgawi dari istana surgawi, tempat para penjahat dikurung. Pasti ada banyak penjahat di sini. Orang-orang ini telah dikurung di sini entah berapa lama dan terus-menerus disiksa. Mereka mungkin akan menjadi gila, jadi dia harus berhati-hati. Akan tetapi, Lu-Ming tidak menemukan siapapun setelah berjalan-jalan di area itu. Tidak ada seorang pun di sekitar sini. Mungkinkah daerah tempatku berada agak terpencil? Itu bagus, aku bisa berkultivasi dan meningkatkan kekuatanku. Lu-Ming merenung, dalam lingkungan seperti itu, semakin kuat seseorang, semakin besar pula kemampuan mereka untuk melindungi diri. Sayangnya, dia telah memberikan semua harta karunnya kepada iblis tulang dan tidak membawanya, yang mana sangat mempengaruhi kekuatannya. Dia telah memberi iblis tulang manik angin ganas, tongkat es, dan bahkan kata asli, pertempuran. Tanpa kata, pertempuran, dia tidak dapat menggunakan kekuatan tempurnya untuk melawan mereka yang levelnya di atas 9. Sedikit lagi, karena aku bisa menahan api ini, aku akan berkultivasi di sini sebentar saja. Aku masih punya banyak seni rahasia biasa yang belum kukuasai.
Aku akan mengubah seni rahasia biasa ini menjadi rune seni rahasia dan menggabungkannya ke dalam selku untuk meningkatkan kekuatanku. Lu Ming telah mengambil keputusan. Dia masih memiliki setidaknya 15.000 keterampilan rahasia biasa yang belum dia kembangkan. Dia berencana untuk meningkatkan kekuatannya lagi ke titik di mana dia bisa bertarung di atas kelas 9. Bahkan jika ia harus meninggalkan seni simbol pertempuran, ia harus mencapai level di mana ia dapat melawan 9 level di atasnya. Ia tidak tahu berapa lama ia akan dikurung, jadi ia hanya bisa berkultivasi perlahan. Seketika, Lu Ming menemukan gua yang lebih tersembunyi dan memasukinya. Ia kemudian melancarkan pukulan dan menghancurkan sekeliling gua, menghalangi jalan masuk. Lu Ming duduk bersila di dalam gua dan mulai memahami keterampilan rahasia biasa. Ketika Lu Ming mulai memahami teknik rahasia biasa, sebuah titik bersinar di lautan kesadarannya. Kemudian, batu dewa kuno yang besar muncul kembali. Batu dewa kuno memancarkan cahaya misterius yang dapat mempercepat pemahaman Lu Ming terhadap keterampilan rahasia. Batu suci kuno yang besar telah muncul kembali. Bagaimana dengan peti mati perunggu ungu? Ekspresi aneh muncul di wajah Lu Ming. Dia kemudian merasakannya dengan saksama. Saat berikutnya, gelombang fluktuasi lain dihasilkan di lautan kesadarannya, dan peti mati tembaga ungu muncul kembali. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Ketika para ahli istana surgawi menangkapnya, mereka tentu saja menggeledahnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk kesadarannya. Akan tetapi, pada saat itu, batu dewa kuno besar dan peti mati tembaga ungu telah disembunyikan dengan sangat baik dan luput dari deteksi tetua suku manusia surgawi. Tetua suku manusia surgawi adalah eksistensi yang telah melampaui alam dewa surgawi, namun ia masih tidak dapat mendeteksinya. Jelas betapa misteriusnya batu dewa kuno dan peti mati tembaga ungu itu. Pada saat ini, Lu Ming merasakannya dan keduanya muncul kembali. Hal ini membuat Lu Ming sedikit percaya diri. Setidaknya peti mati tembaga ungu itu masih ada. Di saat kritis, dia masih bisa menggunakannya untuk memperjuangkan hidupnya. Sebelumnya, di dunia Danau Suci Purba, Lu Ming sepenuhnya dikendalikan oleh baju besi prajurit surgawi dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa mengeluarkan peti mati perunggu ungu bahkan jika dia mau. Jika Raja Surga itu datang lagi, aku akan mengeluarkan peti mati tembaga ungu dan mempertaruhkan nyawaku. Lu Ming bergumam dan terus mempelajari keterampilan rahasianya. Kaisar Naga Abadi Chapter 4226 Bahasa Indonesia Bab 4226, Bab 4226 diserang. Mengingat kondisi Lu Ming saat ini, ia dapat memahami keterampilan rahasia biasa dengan sangat cepat. Dengan bantuan keterampilan rahasia kuno, kecepatannya bahkan lebih mengejutkan. Bahkan tanpa bantuan suara surgawi purba, kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Lu Ming berhasil memahami keterampilan rahasia biasa, mengubahnya menjadi rune keterampilan rahasia, dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Dalam sehari, Lu Ming berhasil menguasai lebih dari 20 jurus rahasia. Tentu saja, ia masih dalam tahap pemula dalam memahami Dao. Jangan mengolahnya ke tingkat yang lebih tinggi dulu, dasar-dasarnya saja sudah cukup. Dalam setahun, ia dapat memahami lebih dari 7.000. Hanya dalam waktu 2 tahun lebih sedikit, Lu Ming telah berhasil memahami semua keterampilan rahasia di tangannya. Semuanya telah berubah menjadi rune keterampilan rahasia dan terintegrasi ke dalam sel-selnya. Setelah menggabungkan begitu banyak rune rahasia, kekuatan-kekuatan terlarang semakin ditingkatkan. Lu Ming merasa bahwa dirinya dipenuhi dengan energi yang kuat. Kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi telah meningkat ke tingkat yang lain. Lu Ming memperkirakan bahwa bahkan jika dia tidak menggunakan kata kuno, pertempuran, dia akan segera memiliki kemampuan untuk bertarung melawan lawan yang 9 tingkat lebih tinggi. Meskipun dia masih melenceng sedikit, dia tidak terlalu jauh. Lu Ming memperkirakan, jika dia menguasai 1.000 hingga 2.000 lagi jurus rahasia biasa hingga ke tahap kesuksesan fenomenal, kekuatan tempurnya akan mampu melawan lawan yang 9 tingkat di atasnya, bahkan tanpa formula pertempuran. Dalam hal itu, ia akan terus memahami dan mengolah hingga ia tidak dapat lagi berkembang.
Waktu berlalu dengan cepat, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berkultivasi di sini selama 30 tahun. Dalam 30 tahun, Lu Ming telah mengolah 2000 keterampilan rahasia biasa hingga mencapai prestasi besar. Dengan cara ini, kekuatan tempurnya telah sepenuhnya mencapai level di mana ia dapat bertarung di 9 level. Jika ia terus berkultivasi, kekuatan tempurnya tidak akan meningkat lagi. 9 level itu adalah batasnya. Namun, baru-baru ini, Lu Ming menemukan masalah penting. Jantungnya semakin gelisah dan dia semakin tidak sabar. Kadang-kadang, ia merasa ingin marah tanpa alasan, dan semakin sulit untuk tetap tenang. Dengan cara ini, kecepatan memahami keterampilan rahasia akan menjadi semakin lambat, dan efeknya akan menjadi semakin buruk. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening dan merenung. Pada levelnya saat ini, dia hanya butuh sesaat untuk menenangkan pikirannya. Di masa lalu, dia bisa langsung memasuki kondisi tenang dan hampa, yang juga merupakan kondisi kultivasi. Namun sekarang, hal itu semakin sulit dilakukan. Dia mudah sekali gelisah dan entah kenapa ingin sekali marah. Bahkan, dia ingin mencari seseorang untuk melampiaskan kemarahannya. Api hati dan api iblis. Mungkinkah api semacam ini tidak hanya menyerang tubuh fisik tetapi juga hati dan jiwa? Jantung Lu Ming berdebar kencang, ia memikirkan hal ini dan merasa bahwa hal itu sangat mungkin terjadi. Dia dapat menggunakan kekuatan terlarang untuk memblokirnya dengan tubuhnya. Adapun jiwanya, tersebar di setiap sel dia bisa menggunakan kekuatan terlarang untuk melawannya, tetapi dia memiliki pikiran dan keinginannya sendiri. Selama seseorang mempunyai pikiran dan perasaan, maka pikiran tersebut akan terpengaruh. Mungkin memang begitu. Itulah sebabnya orang-orang istana surgawi mengizinkanku masuk meskipun mereka tahu bahwa aku memiliki kekuatan terlarang dan dapat menghalanginya. Ini karena, selain tubuh fisikku, jiwaku juga akan diserang dan terpengaruh. Banyak pikiran muncul dalam benak Lu Ming. Ia bisa membayangkan bahwa ini baru permulaan. Semakin ia maju, dampaknya akan semakin besar. Apakah tidak ada cara untuk keluar dari penjara surgawi istana surgawi? Lu Ming menatap ke langit. Dia turun dari langit, tetapi tidak ada jalan keluar di langit. Jika aku ingin keluar, aku tidak bisa hanya tinggal di sini. Aku harus mencari kesempatan untuk keluar. Lu Ming berpikir dalam hati. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah penjara surgawi dari istana surgawi, dan peluangnya untuk keluar sangat tipis, dia tetap harus mencobanya. Dia mengakhiri kultivasinya dan meninggalkan gua. Dia secara acak memilih arah dan terbang ke arah itu. Istana surgawi dan penjara surgawi bagaikan dunia yang sangat luas. Lu Ming terbang tinggi di angkasa dan memandang ke kejauhan. Ia tidak dapat melihat ujungnya. Yang dapat dilihatnya hanyalah bumi yang luas dan tak terbatas. Dunia ini sama di mana-mana. Di tanah, api hati dan api iblis terus menyebar. Seluruh dunia diselimuti suhu tinggi. Dia tidak bisa melihat makhluk hidup apapun, hanya beberapa pohon hitam aneh. Ini adalah kandang sungguhan. Setengah jam kemudian, Lu Ming yang sedang terbang tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba dia merasakan adanya bahaya, dan tubuhnya menjadi tegang. Bahayanya datang dari bawah tanah. Tanpa ragu sedikit pun, sosok Lu Ming tiba-tiba bangkit dan kemudian bergerak horizontal mundur. Ledakan. Tanah meledak dan sesosok tubuh menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum orang itu tiba, suara sayap yang membelah langit terdengar. Itu adalah cahaya cakar yang merobek kekosongan dan mencengkeram Lu Ming. Kecepatannya mencengangkan, dan kekuatannya juga mencengangkan. Untungnya, Lu Ming bereaksi cepat dan menghindar tepat waktu. Ia berhasil menghindari serangan itu. Lu Ming mundur beberapa ratus mil. Matanya tajam dan dia akhirnya melihat penampilan orang yang menyergapnya. Pria itu bertubuh pendek dengan tinggi kurang dari 1,5 meter. Dia bungkuk, tetapi tangannya memiliki kuku tajam seperti pisau tajam. Matanya merah saat dia melotot ke arah Lu Ming. Darah, darah, aku ingin minum darah. Pria pendek itu mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan menjilat bibirnya. Dalam sekejap, sosoknya yang kurus menerkam Lu Ming seperti sambaran petir. Kecepatannya sangat mengejutkan. Begitu dia tiba, Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan menerkam wajahnya.
melukai kulitnya dengan menyakitkan. Kaisar Dewa tingkat keempat, jantung Lu Ming berdebar kencang dan ekspresinya berubah serius. Tingkat kultivasi lelaki pendek itu berada pada alam Kaisar Dewa tingkat keempat. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, bahkan Kaisar Dewa tingkat keempat biasa, Lu Ming tidak akan mampu melawannya. Meskipun Lu Ming telah memperoleh kembali kemampuan untuk melawan mereka yang berada 9 tingkat lebih tinggi, kultivasinya hanya berada di alam Kaisar Surgawi tingkat 9. Akan sangat sulit baginya untuk melawan Kaisar Surgawi tingkat 3 biasa dengan kekuatan tempurnya sendiri. Jika dia memiliki tongkat es misterius, dia bisa melawan Dewa Kaisar tingkat keempat biasa. Namun, dia tidak memiliki senjata dewa dan hanya bisa mengandalkan kekuatan tempurnya sendiri. Dia jelas bukan lawan si pendek. Jika dia berhadapan langsung dengannya, dia akan langsung terbunuh. Tanpa berpikir, Lu Ming mundur dengan cepat. Darah, aku ingin minum darah, tetaplah di sini. Pria pendek itu meraung dan mengejar Lu Ming dengan liar. Dia terus-menerus mencengkeram Lu Ming, dan cakar tajamnya menembus ruang dan meraih Lu Ming. Kecepatannya sangat mengejutkan sehingga melampaui kecepatan Lu Ming saat mundur. Teknik Aurora yang hebat, dengan satu pikiran, Lu Ming mengeluarkan teknik Aurora yang hebat. Tubuhnya seperti Aurora, berkelebat dan menghilang. Dia telah terbang ribuan mil jauhnya, menghindari serangan lawan. Senior, kita tidak punya permusuhan, mengapa kamu menyerangku? Lu Ming berteriak, membunuh. Namun, pihak lain tidak menyerah dan terus menerkam Lu Ming. Cahaya cakar memenuhi langit dan menutupi radius ratusan mil. Kaisar Naga Abadi Chapter 4227 Bahasa Indonesia. Bab 4227, Orang yang benar-benar gila. Mata pria pendek itu dipenuhi kegilaan. Matanya merah dan dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Dia menyerang Lu Ming dengan marah. Cakarnya yang bersinar menembus udara dan menyelimuti area yang luas. Teleportasi yang lebih hebat. Lu Ming menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat dan muncul di kejauhan. Dia menghindari serangan cahaya cakar dan kemudian terbang cepat ke satu arah. Karena dia bukan tandingan mereka, tentu saja yang terbaik adalah pergi. Namun, pihak lain tidak menyerah. Dia terus mengejar Lu Ming dengan kecepatan yang sama mengejutkannya. Meskipun Lu Ming memiliki keterampilan rahasia kuno tingkat atas seperti teknik teleportasi hebat dan teknik aurora hebat, ia tidak dapat menyingkirkan lawannya untuk sementara waktu. Alasan utamanya adalah bahwa tingkat kultivasinya sedikit lebih lemah. Keduanya, satu saling mengejar, dan satu saling mengejar, terbang menempuh jarak beberapa juta mil dalam sekejap mata. Dalam proses pengejaran, pihak lain terus menyerang. Meskipun Lu Ming menghindari sebagian besar serangan, ada satu sinar cakar yang tidak dapat dihindarinya. Untungnya, Lu Ming mengaktifkan keterampilan pertahanan hebat dengan sekuat tenaga dan memblokir sinar cakar tersebut. Dia hanya terluka ringan. Aku harus menyingkirkan orang ini secepatnya, kondisi orang ini agak tidak normal. Lu Ming terus-menerus memikirkan sesuatu dalam benaknya. Pria pendek itu jelas tidak waras. Dia dipenuhi dengan haus darah. Lu Ming menduga bahwa dia dipengaruhi oleh api hati dan api iblis. Api hati iblis membakar tubuh, sedangkan api hati mempengaruhi jiwa, pikiran, dan roh. Lu Ming baru berada di sini selama beberapa dekade dan pikirannya sudah terpengaruh. Pihak lain telah berada di sini entah berapa tahun. Dampaknya pasti besar. Emosi negatif di hatinya akan meledak liar. Tidak ada cara untuk berunding dengan orang semacam itu, jadi dia hanya bisa menjauhinya. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, mata Lu Ming menyipit saat mendengar suara ledakan keras di depannya. Udara dan tanah bergetar hebat, dan kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah seperti gelombang. Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan keras datang dari depan, penuh kegilaan dan histeria. Kemudian, Lu Ming melihat sebuah sosok melayang di udara dan menyerang terus-menerus. Ya, hanya ada satu sosok. Sosok itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan dan niat membunuh yang mengejutkan. Matanya dipenuhi kegilaan dan tidak ada yang lain. Dia terus-menerus menyerang tanpa sasaran, membuat lubang besar di tanah. Orang gila, ini orang gila, Lu Ming langsung mengambil kesimpulan.
Dia benar-benar gila, bahkan lebih gila dari pria pendek itu. Meskipun lelaki pendek itu gila dan matanya dipenuhi darah, jika seseorang memperhatikan dengan ama, orang masih dapat melihat jejak akal sehat di matanya. Akan tetapi, lelaki tua yang acak-acakan di depannya itu telah kehilangan semua akal sehatnya dan hanya dipenuhi kegilaan. Tidak bagus. Hindari orang ini. Sosok Lu Ming yang menyerang berhenti. Meng Ran mengubah arah dan terbang ke kiri. Pria pendek yang mengejar Lu Ming juga memperhatikan pria tua yang acak-acakan itu. Dia memperlambat kecepatannya. Pada saat ini, lelaki tua gila itu juga memperhatikan Lu Ming dan pria pendek itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Saat melihat Lu Ming dan si pria pendek, lelaki tua yang acak-acakan itu tampaknya telah menemukan sasaran dan menjadi semakin gila. Dia meraung ke langit dan menyerang Lu Ming dan si pria pendek. Masih ada jarak yang jauh di antara mereka, tetapi lelaki tua yang acak-acakan itu telah melancarkan serangan. Beberapa jejak telapak tangan terlempar ke arah Lu Ming dan pria pendek itu seperti longsoran salju. Kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatan yang mengerikan. Tingkat kultivasi ini pasti berada di alam Dewa Kaisar tingkat kelima. Tidak, bukan hanya alam Dewa Kaisar tingkat kelima, tetapi setidaknya alam Dewa Kaisar tingkat keenam. Lu Ming tampak ketakutan. Ia ingin menggunakan teleportasi yang lebih besar untuk melarikan diri. Tetapi telapak tangan itu menghancurkan, menekan ruang dan membuatnya kacau. Sangat sulit baginya untuk menggunakan teleportasi yang lebih besar. Tidak, sudah terlambat untuk terus menggunakan teleportasi yang lebih hebat. Adapun hal terbaik berikutnya, Lu Ming menggunakan teknik aurora yang hebat dan berubah menjadi seberkas aurora. Dalam sekejap, ia mundur lebih dari 10.000 mil jauhnya. Ledakan, 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 jejak telapak tangan menghancurkan tempat Lu Ming berdiri tadi. Kemanapun jejak telapak tangan itu lewat, kekosongan hancur dan gunung-gunung di tanah meledak, meninggalkan jurang yang panjangnya puluhan ribu mil. Ini adalah penjara surgawi dari istana surgawi, jadi secara alami sangat stabil. Itu tak tertandingi oleh alam semesta purba. Jika tidak, serangan telapak tangan dari keberadaan seperti itu tidak hanya akan menciptakan jurang, tetapi juga menghancurkan dunia. Penjara surgawi istana surgawi tentu saja tidak dapat dihancurkan dengan mudah. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa memenjarakan begitu banyak tahanan yang sangat kejam dan kuat? Sehingga para tahanan ini tidak akan pernah bisa melarikan diri. Di sisi lain, mata pria pendek itu juga dipenuhi rasa takut. Dia berbalik dan lolos dari serangan telapak tangan itu. Kondisi mental si pria pendek memang lebih baik. Dia masih memiliki sedikit akal sehat dan mengenal rasa takut. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawannya. Bunuh, 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 lelaki tua yang acak-acakan itu terus-menerus meraung. Aura brutal terpancar dari tubuhnya, seolah-olah dia ingin menghancurkan segalanya. Dia menyerang langsung ke arah lelaki pendek itu dengan kecepatan yang mencengangkan, jelas jauh lebih cepat daripada lelaki pendek itu. Lu Ming sangat gembira. Lelaki tua yang acak-acakan itu mengejar lelaki pendek itu. Sangat mungkin bahwa tingkat kultivasi lelaki pendek itu lebih tinggi. Dia bisa merasakan aura dan secara naluriah mengejar lelaki pendek itu. Ini memberi Lu Ming kesempatan. Lu Ming memilih arah yang berlawanan dengan si pria pendek dan menggunakan jurus teleportasi yang lebih hebat untuk pergi. Ia berdoa dalam hatinya agar si pria pendek itu dapat bertahan lebih lama. Namun, doa Lu Ming tidak menjadi kenyataan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia mendengar teriakan melengking yang menyebar hingga ratusan ribu mil jauhnya. Dia terbunuh begitu cepat, hati Lu Ming hancur. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengaktifkan teknik teleportasi yang lebih hebat secara maksimal. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama untuk mendengar raungan brutal dari belakang. Bunuh, 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 kata, bunuh, menggetarkan udara dan aura kekerasan menyerbu ke arah Lu Ming dari belakang. Lelaki tua yang acak-acakan itu muncul lagi. Dia berada puluhan ribu mil di belakang Lu Ming dan dengan cepat mendekatinya. Dia membunuh orang itu dengan sangat cepat, kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Lu Ming berubah serius. Kemampuan lelaki tua yang acak-acakan ini benar-benar mengerikan. Dia jelas bukan hanya kaisar dewa tingkat kelima. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengejar lelaki pendek itu secepat itu dan membunuhnya.
Dia setidaknya adalah kaisar dewa tingkat ke-6. Dengan kultivasi seperti itu, jika dia bisa mengejar Luming, Luming pasti akan mati. Luming terus-menerus menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat. Setiap kali dia berteleportasi, dia akan berada puluhan ribu mil jauhnya. Namun, dengan kecepatan yang begitu cepat, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari pihak lain. Jarak antara kedua belah pihak terus menyusut. Ini merepotkan. Jika benar-benar tidak berhasil, saya hanya bisa mengeluarkan peti mati tembaga ungu dan mencobanya. Luming punya pikiran. Namun, pada saat ini, segalanya berubah. Mengaum rer, binatang buas tiba-tiba muncul di daerah sekitar. Luming menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area tersebut dan menemukan bahwa ada lebih dari 10 binatang buas. Binatang buas ini memiliki fisik yang kuat, darah yang mendidih, dan vitalitas yang sangat kuat. Kaisar Naga Abadi Chapter 4228 Bahasa Indonesia Bab 4228 melarikan diri dengan selamat dan memahami situasinya. Kemunculan tiba-tiba belasan binatang buas dengan ki darah yang kuat segera menarik perhatian lelaki tua yang acak-acakan itu. Lelaki tua yang acak-acakan itu jelas sudah gila. Perhatiannya sepenuhnya terfokus pada vitalitasnya. Ia akan tertarik pada mereka yang memiliki vitalitas dan kekuatan yang kuat. Sebelumnya, pria pendek itu lebih kuat dari Luming. Oleh karena itu, pria tua yang acak-acakan itu adalah orang pertama yang mengejar pria pendek itu. Dan sekarang, binatang buas itu memiliki ki darah yang luar biasa kuat bagaikan tungku, yang langsung menarik perhatian lelaki tua yang acak-acakan itu. Membunuh. Orang tua berambut acak-acakan itu meraung dan memukulkan telapak tangannya, langsung mengubah seekor binatang buas menjadi kabut darah. Binatang buas lainnya berbalik dan berlari, menyerbu ke segala arah. Orang tua berambut acak-acakan itu meraung sambil mengejar mereka. Ini kesempatan bagus, Luming tidak menyangka akan ada secercah cahaya di ujung terowongan. Lebih dari 10 binatang buas abnormal dengan vitalitas kuat tiba-tiba muncul di sini. Dia merasa sangat aneh karena ini adalah penjara surgawi istana surgawi. Penjara ini dipenuhi dengan api hati dan api iblis. Selain makhluk hidup yang dikurung di sini, tidak ada makhluk hidup lain. Setidaknya, setelah terbang sekian lama, selain si tua acak-acakan dan si pria pendek, Luming tidak bertemu makhluk hidup lainnya. Sungguh aneh bahwa selusin atau lebih binatang buas dengan vitalitas yang kuat tiba-tiba muncul di sini. Namun, ini bukan saatnya untuk berpikir terlalu banyak. Luming memanfaatkan kesempatan itu dan bergerak ke satu arah beberapa kali. Teman kecil, ikuti aku. Setelah Luming bergeser beberapa kali, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara. Luming terkejut. Dia melihat ke arah itu dan melihat seorang pria parubaya kurus di puncak gunung. Pria parubaya itu melambai pada Luming. Luming secara naluriah waspada. Namun, Luming memperhatikan bahwa tatapan mata pria parubaya itu sangat tenang dan tidak terlihat gila. Ini sangat berbeda dari tetua yang acak-acakan dan pria pendek yang pernah ditemuinya sebelumnya. Teman muda, ikuti aku. Akulah yang melepaskan binatang buas itu. Mereka tidak akan mampu menahan musuh lama-lama. Mereka akan segera menyusul. Aku punya tempat yang aman untuk menghindari kejaran mereka. Pria parubaya kurus itu melanjutkan, memperlihatkan ketulusannya. Jadi binatang buas itu dilepaskan oleh orang ini, tidak heran binatang buas itu tiba-tiba muncul di sini. Jantung Luming berdebar kencang. Setelah beberapa pikiran melintas di benaknya, dia terbang menuju pihak lain. Luming terbang ke arah pihak lain setelah banyak pertimbangan. Pihak lain benar, meskipun puluhan binatang buas itu memiliki ki dan darah yang kuat, kekuatan mereka rata-rata. Mereka jelas tidak bisa menghentikan pengejaran lelaki tua itu. Tidak akan lama lagi pihak lain akan menyusulnya lagi. Jika ini terus berlanjut, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Pria setengah baya kurus ini tampak normal dan tidak gila. Jika dia mengikuti pihak lain, dia mungkin bisa melarikan diri. Prioritas utamanya adalah menyingkirkan lelaki tua gila dengan rambut acak-acakan itu. Ayo, ikuti aku. Aku sudah menyiapkan beberapa formasi pengganggu di area ini. Orang itu sudah gila, jadi akan mudah untuk menipunya. Pria setengah baya kurus itu berkata sambil terbang ke suatu arah bersama Luming.
Dia tampaknya tidak memiliki niat buruk. Tentu saja, Lu Ming tidak akan lengah begitu saja. Meskipun dia pergi bersama pihak lain, dia selalu waspada. Tidak lama kemudian, mereka melewati hutan lebat. Benar saja, Lu Ming menemukan jejak susunan di hutan itu. Formasi ini tidak tersusun dengan baik dan mudah ditemukan. Namun, formasi ini seharusnya dapat membingungkan lelaki tua yang acak-acakan itu karena ia sudah gila dan kehilangan akal sehatnya. Setelah melewati hutan, mereka maju beberapa jauh dan melewati beberapa tempat dengan barisan. Kemudian, mereka sampai di sebuah ngarai. Baiklah, di sini aman. Orang itu pasti tidak akan mengejar kita. Namaku Rong Geng, bagaimana aku harus memanggil teman kecil? Pria setengah baya kurus itu tertawa. Mu Yun, aku harus berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkanku kali ini. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, "Hei, tidak perlu bersikap sopan. Ini adalah penjara surgawi Istana Surgawi. Kita semua dipenjara oleh Istana Surgawi. Istana Surgawi adalah musuh bersama kita. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Rong Geng tertawa. Dia sangat baik dan membuat orang merasa mudah didekati. Ngomong-ngomong, teman kecil Mu Yun, aku belum pernah melihatmu di daerah ini sebelumnya. Apakah kamu datang dari daerah lain, atau kamu baru saja memasuki penjara kekaisaran? Rong Geng terus bertanya. Saya baru saja masuk, jadi masih banyak hal yang belum saya pahami. Saya masih butuh senior untuk mengajari saya. Kata Lu Ming, sama-sama, ayo, duduk dan ngobrol sambil makan. Rong Geng tertawa dan melambaikan tangannya. Sebuah meja batu dan beberapa bangku batu muncul di lembah. Di atas meja batu, ada beberapa kendi anggur. Haha, aku menyuap para prajurit surgawi Istana Surgawi untuk mendapatkan ini. Tidak banyak yang tersisa. Kumohon. Rong Geng menyodorkan sebotol anggur kepada Lu Ming dan mengambil satu untuk dirinya sendiri. Saat ia membuka tutupnya, aroma anggur yang kuat langsung memenuhi udara dan menyerbu hidungnya. Rong Geng mengambil kendi anggur dan meneguknya beberapa teguk. Ia menghela napas panjang. Rasanya luar biasa. Lu Ming merenung sejenak. Ia mengambil kendi anggur dan menyesapnya beberapa kali. Kemudian, ia duduk di bangku. Senior Rong Geng, apa yang terjadi dengan binatang buas tadi? Apakah itu hewan peliharaan yang kau pelihara, senior? Lu Ming bertanya. Tidak. Rong Geng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu adalah boneka yang telah kubuat dari saripati darah binatang buas yang telah kukumpulkan di masa lalu. Karena mereka dibuat dari saripati darah binatang buas, meskipun ki dan darah mereka kuat, kekuatan tempur mereka tidak kuat. Aku khawatir mereka akan segera dibunuh oleh orang tua itu. Kali ini, aku telah menyebabkan senior menderita kerugian besar. Penggembala awan benar-benar minta maaf. Lu Ming berkata dengan ekspresi terima kasih di wajahnya. Haha, masih sama saja. Istana Surgawi adalah musuh bersama kita. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Rong Geng tersenyum lagi dan berkata, namun, adik kecil Mu Yun baru saja tiba, jadi kamu harus sangat berhati-hati. Api hati dan api iblis di tempat ini sangat mengerikan. Mata Rong Geng tampak sangat serius. Senior, mohon pencerahannya. Kata Lu Ming. Penjara ini dipenuhi dengan api iblis Heart Flame. Api iblis Heart Flame jenis ini sangat mengerikan. Dapat membakar tubuh dan jiwa setiap saat, memengaruhi pikiran. Rasa sakit fisik mudah ditanggung, tetapi rasa sakit mental sulit ditolak. Semakin lama Anda tinggal di penjara, semakin besar pengaruh api hati dan api iblis, dan semakin banyak emosi negatif di hati Anda yang akan meledak. Beberapa orang tidak dapat menahannya dan akan menjadi gila. Oleh karena itu, sebagian besar makhluk di penjara kekaisaran sangat menakutkan karena luapan emosi negatif. Misalnya, ada orang yang haus darah, ada yang haus darah, ada yang suka membunuh, ada yang suka menyiksa, ada yang suka memangsa makhluk hidup lain, dan sebagainya. Orang-orang ini hanya dapat melampiaskan amarahnya melalui cara-cara tertentu. Misalnya, orang yang haus darah membunuh makhluk hidup lain untuk meminum darahnya, dan orang yang haus darah membantai makhluk hidup lain dengan gila-gilaan. Dengan cara ini, mereka dapat melampiaskan amarahnya dan menghilangkan rasa sakitnya.
Orang yang paling serius akan benar-benar kehilangan semangat dan jatuh ke dalam kegilaan, seperti orang tua yang Anda temui sebelumnya. Rong Geng menjelaskan. Kaisar Naga Abadi Chapter 4229 Bahasa Indonesia. Bab 4229, Dunia yang Gila. Ekspresi Lu Ming berubah lebih serius saat mendengar itu. Penjara surgawi ini memang sangat mengerikan. Orang-orang yang tinggal di sini terus-menerus disiksa. Itu bukan hanya penyiksaan fisik, tetapi juga penyiksaan mental. Setiap orang memiliki kelemahan di hatinya. Semakin lama seseorang tinggal di tempat ini, kelemahannya akan semakin parah. Itu akan menjadi masalah bagi siapapun. Ada orang yang melampiaskan amarahnya dengan cara-cara khusus, seperti haus darah, membunuh, dan sebagainya. Mereka yang tidak tahan akan menjadi gila. Istana surgawi menggunakan cara ini untuk menyiksa kita. Banyak orang tidak tahan dan akan menyerah kepada istana surgawi, menjadi alat mereka dan digunakan oleh istana surgawi. Rong Geng mendesah, apakah tidak ada cara untuk melawan api hati dan api iblis ini? Atau tidak adakah cara untuk melarikan diri dari penjara ini? Lu Ming bertanya. Ada. Rong Geng mengangguk dan berkata, ku dengar ada orang di penjara surgawi yang dapat menahan serangan api hati dan api iblis. Sedangkan untuk melarikan diri, itu mustahil. Sejauh yang ku tahu, tidak ada seorang pun yang pernah dapat melarikan diri dari penjara surgawi, kecuali mereka menyerahkan diri ke istana surgawi dan istana surgawi membebaskan mereka. Kalau tidak, mereka hanya dapat tinggal di penjara surgawi ini selamanya. Namun, tidak mudah untuk menyerah kepada istana surgawi. Bahkan jika beberapa orang menyerah kepada istana surgawi bahkan tidak akan repot-repot untuk menyetujuinya. Tidak bisakah aku pergi? Lu Ming mengerutkan kening. Teman kecil Muyun, ayo, kita minum, kita bisa bekerja sama di masa depan. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk melawan api hati dan api iblis. Rong Geng berkata dan terus minum bersama Lu Ming. Keduanya mengobrol sambil minum. Lu Ming mengajukan beberapa pertanyaan tentang penjara surgawi. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah, dia terhuyung dan jatuh ke tanah, wajahnya pucat. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa lemah? Apakah aku diracuni? Ada racun dalam anggurmu? Lu Ming meraung dan melotot ke arah Rong Geng. Hehehe, hahaha, akhirnya laku juga. Rong Geng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, sorot matanya tidak lagi tenang. Sebaliknya, sorot matanya menunjukkan ekspresi ganas saat dia menatap Lu Ming seolah-olah dia sedang melihat mangsanya. Anggurnya beracun? Kok bisa? Aku sudah memeriksanya sebelum meminumnya. Lu Ming meraung. Hehehe, biar ku beritahu. Anggur ini tidak beracun. Namun, anggur ini diolah secara khusus olehku. Aku menambahkan ramuan khusus ke dalamnya. Anggur ini sama sekali tidak beracun. Namun, bila dicampur dengan bau khusus di lembah ini, akan menghasilkan racun yang mematikan. Bahkan eksistensi Kaisar Surgawi Puncak pun akan mati karena racun itu. Inilah sebabnya mengapa kau tidak bisa merasakan masalah apapun dalam anggur ini. Rong Geng menjelaskan sambil tersenyum dingin. Kenapa? Kenapa kau menyelamatkanku dulu, lalu meracuniku? Lu Ming bertanya dengan ekspresi ragu dan marah. Kau tidak akan langsung mati setelah diracuni oleh racunku. Kau akan mati perlahan, membusuk. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Tidakkah kau pikir melihat seseorang diracuni dan mati dengan menyakitkan di hadapanmu adalah hal yang sangat membahagiakan dan menyenangkan? Hahaha. Saat Rong Geng berbicara, dia tertawa dan kegilaan di matanya semakin kuat. Di tengah kegilaan itu, ada pula rasa kegembiraan yang kuat. Lu Ming kini mengerti, Rong Geng tidak berbeda dengan pria pendek yang pernah ditemuinya sebelumnya. Ia juga terpengaruh oleh api hati dan api iblis. Emosi negatifnya meledak, dan ia menjadi gila dan menyimpang. Orang lain haus darah dan haus darah, Rong lebih suka melihat orang lain diracuni olehnya, diracuni di depannya, dan mati dalam kesakitan. Dengan cara ini, hatinya akan puas. Oleh karena itu, dia menyelamatkan Lu Ming agar dia menurunkan kewaspadaannya dan diracuni. Lu Ming langsung mengerti segalanya. Penjara surgawi istana surgawi memang sangat berbahaya,
karena di dalamnya diisi oleh sekumpulan orang gila yang telah meluapkan emosi negatifnya. Melihat ekspresi Lu Ming yang buruk, Ronggeng merasakan kenikmatan yang tak terlukiskan di hatinya. Seolah-olah emosi tirani tertentu di hatinya telah dilepaskan. Bocah, jangan coba-coba menggunakan energimu untuk mengeluarkan racun itu. Racunku tidak bisa dikeluarkan. Begitu kau diracuni, hanya ada satu jalan keluar, yaitu mati perlahan karena racun itu. Kamu masih lemah sekarang, tapi tubuhmu akan segera membusuk, dan tulang-tulangmu akan terkikis. Kamu akan mati dalam kesakitan yang luar biasa, hahaha. Rong menjadi semakin bersemangat, dan matanya menjadi semakin gila. Kamu dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Menurutku, lebih baik aku membiarkanmu pergi. Kamu akan lebih menderita jika kamu masih hidup. Pada saat ini, ekspresi Lu Ming tiba-tiba menjadi tenang kembali. Dia menatap Ronggeng dengan tatapan kasihan. Kondisinya tidak tampak seperti keracunan, dia tampak normal. Napasnya stabil dan kulitnya kemerahan, sangat berbeda dari sebelumnya. Rong bahkan membelalakan matanya karena terkejut dan berkata dengan tidak percaya, kamu tidak diracuni. Salah, aku memang diracuni. Namun, racun ini tidak berguna bagiku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, setelah Ronggeng mengeluarkan anggur, Lu Ming sudah tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Saat dia menyeruput anggur itu untuk pertama kalinya, dia tahu anggur itu beracun. Akan tetapi, meskipun racunnya kuat, racun itu tidak berguna baginya. Setiap sel dalam tubuhnya mengandung kekuatan terlarang. Tidak peduli seberapa kuat racunnya, bisakah itu menghancurkan setiap sel sekaligus? Itu jelas tidak mungkin. Meskipun racunnya kuat, racun itu hanya dapat menembus sel-sel di beberapa bagian tubuh yang penting. Racun itu jauh lebih lemah daripada kekuatan pembatas pada baju besi prajurit surgawi. Lu Ming hanya perlu sedikit mengedarkan kekuatan terlarang untuk memurnikan racun itu. Ekspresi terkejut tadi sepenuhnya adalah akting Lu Ming. Bocah, bagaimana kau bisa memurnikan racunku? Bagaimana ini mungkin? Ronggeng meraung dan wajahnya berubah semakin ganas. Dia menatap Lu Ming dan terus meraung. Bahkan jika kamu bisa memurnikan racunku, kamu harus mati, kamu hanya seorang kaisar surgawi. Bunuh saja. Puci, tepat saat Ronggeng mengucapkan kata, bunuh, dadanya tiba-tiba tertusuk oleh cahaya pedang. Mata Ronggeng membelalak tak percaya. Dia tidak tahu kapan Lu Ming melancarkan serangan itu. Biar ku beritahu, jurus ini disebut teknik pembunuhan hebat, kau bisa pergi sekarang. Lu Ming berkata dengan dingin. Seni penghancur hebat yang terkandung dalam cahaya pedang itu meledak dalam sekejap. Rom menjerit melengking dan berubah menjadi tumpukan abu. Bahkan jiwanya tidak bisa melarikan diri. Faktanya, kemampuan Ronggeng jelas tidak lemah. Kultivasinya telah mencapai alam kaisar dewa tahap keempat. Dalam pertarungan langsung, Lu Ming jelas bukan lawannya. Akan tetapi, Rong mengira Lu Ming telah diracuni dan tidak waspada sama sekali terhadapnya. Setelah mengetahui bahwa Lu Ming tidak diracuni, dia bahkan lebih terkejut dan panik. Lu Ming mengeluarkan salah satu dari 3.000 keterampilan rahasia kuno, teknik pembunuhan besar, dan mengenai titik vital Ronggeng. Kemudian, dia menggunakan seni penghancuran besar untuk membunuh Ronggeng dalam satu gerakan. Rong bahkan mengira bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, dia tidak tahu bahwa Lu Ming telah mengetahui hal ini. Dia menyusun rencana dan melancarkan serangan balik yang dahsyat, yang efektif dalam satu pukulan. Aku masih harus berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku sebelumnya. Jadi, aku akan memberimu kematian yang cepat. Kau bisa dianggap terbebas dari siksaan emosi negatif. Matilah dengan tenang. Lu Ming bergumam dan meninggalkan tempat itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 4230 Bahasa Indonesia. Bab 4230. Bab 4230 berjalan ke dalam perangkap setelah membunuh Ronggeng. Lu Ming meninggalkan lembah dan menuju ke satu arah. Kali ini, Lu Ming jauh lebih berhati-hati. Dia tidak terbang di udara. Sebaliknya, dia menyembunyikan auranya dan bergerak di tanah. Terbang di udara, begitu mereka bertemu makhluk-makhluk gila itu, mereka akan mudah ditemukan. Tentu saja, jika dia tidak ingin bertemu dengan orang-orang gila itu,
yang terbaik adalah mencari tempat tersembunyi dan tinggal di sana. Namun, itu hanya aman untuk waktu yang singkat. Akan lebih berbahaya setelah waktu yang lama. Ini karena Lu Ming tidak sepenuhnya kebal terhadap api iblis api hati. Api iblis api hati tidak dapat memengaruhi tubuh fisiknya, tetapi dapat memengaruhi jiwa dan pikirannya. Seiring berjalannya waktu, berbagai emosi negatif akan muncul di dalam hatinya dan dia bahkan mungkin kehilangan kendali. Itu hanya akan menyebabkan kematian. Misalnya, lelaki tua yang acak-acakan itu telah kehilangan kendali dan menjadi gila. Jika ia bertemu dengan seseorang yang kultivasinya lebih rendah, ia akan dikejar olehnya. Namun, jika ia bertemu dengan seseorang yang kultivasinya lebih tinggi, lelaki tua yang acak-acakan itu pasti akan terbunuh. Jika dia kehilangan kendali dan menjadi gila, hidup dan matinya tidak lagi berada di tangannya. Lu Ming tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Ronggeng pernah berkata bahwa penjara surgawi ini punya cara untuk mencegah pikiran seseorang kehilangan kendali. Dia harus menemukan cara itu. Selain itu, dia tidak bisa keluar jika dia tetap di tempatnya. Jika dia ingin mencari jalan keluar dari istana surgawi, dia harus menjelajah. Jika mereka tetap di tempat yang sama, mereka pasti tidak akan dapat menemukan jalan keluar. Meskipun Ronggeng telah berkata bahwa mustahil meninggalkan istana surgawi dan penjara surgawi, bagaimana dia tahu jika dia tidak mencobanya? Segera, 10 hari berikutnya telah berlalu. Selama 10 hari terakhir, Lu Ming telah bertemu lebih dari 10 makhluk hidup. Namun, karena kehati-hatian Lu Ming, dia menghindari mereka dari jauh dan tidak menemui mereka. Ia menemukan bahwa tidak semua makhluk ini kehilangan kendali dan menjadi gila. Faktanya, sebagian besar dari mereka tidak kehilangan kendali dan menjadi gila, tetapi pikiran mereka kurang lebih abnormal, dan gejalanya bervariasi. Lu Ming tidak berani mendekat dan dia tidak jelas tentang rinciannya. Dan ada beberapa kali ia melihat makhluk hidup berkelahi satu sama lain. Makhluk hidup di sini dipenuhi dengan emosi negatif, dan mereka cenderung saling membunuh. Ini juga membuktikan bahwa penjara kekaisaran ini benar-benar berbahaya. Hal ini membuat Lu Ming lebih berhati-hati. Ada hal lain yang membuat hati Lu Ming terasa berat. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa hatinya semakin gelisah. Ia sering merasa tidak bahagia dan ingin bertengkar dengan orang lain untuk melampiaskan perasaannya. Lu Ming tahu bahwa pikirannya terus-menerus terpengaruh. Meskipun masih dalam batas yang dapat dikendalikan, itu karena dia baru berada di sini dalam waktu singkat. Seiring berjalannya waktu, situasinya pasti akan menjadi semakin serius. Aku harus menemukan cara untuk bertahan melawan api iblis api hati. Sayang sekali iblis tulang tidak ada di sini. Kalau tidak, aku bisa bertanya padanya. Lu Ming tetap dekat dengan tanah dan terus terbang. Setelah hari berikutnya, ledakan, suara gemuruh dahsyat terdengar dari depan, dan ada cahaya surgawi yang bersinar. Terjadi pertempuran hebat. Sosok Lu Ming melintas dan dia mengeluarkan salah satu dari 3.000 jurus rahasia kuno, teknik penyembunyian yang hebat. Dia bersembunyi di balik batu besar dan menyatu dengannya. Kemudian, dia mengamati bagian depan dengan saksama. Di depan, ada 2 makhluk hidup yang terlibat dalam pertempuran sengit. Salah satunya ditutupi sisik ungu emas, sementara yang lain memiliki 2 tanduk panjang di kepalanya. Pertarungan antara kedua makhluk itu sangat intens. Energi mereka melonjak liar, dan bumi berguncang. Kaisar Dewa tingkat keempat, Lu Ming bergumam. Kedua makhluk hidup yang bertarung adalah Dewa Kaisar tingkat keempat. Mereka berimbang dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Namun, setelah pengamatan yang cermat, Lu Ming dapat melihat bahwa kedua makhluk hidup itu tidak sepenuhnya kehilangan kendali dan menjadi gila. Mereka hanya berada dalam kondisi mental yang agak tidak stabil dan mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal. Lu Ming memperhatikan sejenak dan bersiap untuk pergi dengan tenang. Namun, pada saat berikutnya, tubuh Lu Ming menegang dan pupil matanya mengecil. Dia hendak pergi tetapi tiba-tiba berhenti. Sebuah jaring tiba-tiba muncul di tanah di depan mereka. Jaring yang sangat besar, meliputi ribuan mil, keluar dari tanah dan menuju kedua jaring spiritual. Kedua makhluk yang sedang bertarung itu tidak menjadi gila. Mereka terkejut dan segera berhenti bertarung.
Mereka terbang ke dua arah yang berbeda, mencoba melarikan diri dari jaring. Namun, yang mengejutkan adalah saat mereka terbang, luas jaring juga bertambah dengan cepat. Sekencang apapun kedua makhluk itu terbang, mereka tidak bisa terbang keluar dari jangkauan jaring. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jaring besar itu telah menangkap dua makhluk hidup itu. Jaring besar itu mengkerut dan mengunci dua makhluk hidup itu dengan erat, sehingga mereka sulit bergerak. Setelah dua makhluk hidup itu ditangkap, langit bersinar dan seorang pria parubaya berjubah merah muncul. Dengan lambaian tangannya, jaring besar muncul di tangannya. Hehe, kita berhasil menjatuhkan dua lagi, lumayan. Pria berjubah merah itu mengangguk dan menghilang dalam sekejap. Lu Ming tidak langsung keluar, sebaliknya, dia menunggu cukup lama. Setelah memastikan tidak ada kelainan, dia kemudian menghilangkan teknik bersembunyi yang hebat dan terbang ke satu arah. Namun, Lu Ming belum terbang jauh ketika tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di hatinya. Rambutnya berdiri tegak, ia merasakan adanya bahaya. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa sebuah jaring besar telah muncul di tanah dan hendak menyelimutinya. Tanpa ragu, Lu Ming menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat, ingin pergi. Namun, ia terkejut saat mengetahui bahwa saat ia menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat, ruang itu seperti rawa, sangat lengket dan menempel padanya, membuatnya sulit untuk pergi dengan mudah. Jaringan raksasa ini telah memengaruhi ruang angkasa. Teknik teleportasi yang lebih hebat tidak akan berhasil. Teknik aurora yang hebat, Lu Ming segera berubah menjadi teknik aurora yang hebat dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke kejauhan. Namun, ketika sosoknya muncul lagi, ia menyadari bahwa ia belum lolos dari jaring, ia masih terperangkap dalam jaring. Ini buruk, jaring ini bukan hanya harta karun, jaring ini juga telah digabungkan dengan formasi, daerah ini diselimuti oleh formasi. Lu Ming segera menemukan sesuatu yang mencurigakan. Daerah ini telah dibentuk dengan formasi, kombinasi jaring besar dan formasi itu sangat mendalam. Tidak peduli bagaimana mereka terbang, mereka tidak dapat melarikan diri dari jangkauan jaring besar itu. Ke atas, Lu Ming tidak lagi bergerak secara horizontal. Sebagai gantinya, ia menggunakan teknik aurora yang hebat dan melesat ke langit. Namun, yang tidak diduga Lu Ming adalah saat dia baru saja melesat ke langit, tiba-tiba sebuah jaring besar muncul di langit dan menyelimuti dirinya. Dalam kasus ini, Lu Ming benar-benar masuk ke dalam perangkap. Begitu dia menyerbu ke dalam jaring, jaring itu menyusut dengan cepat, seperti rantai, yang mengikat Lu Ming dengan erat. Tidak bagus, kita dalam masalah. Ia menyadari bahwa dirinya benar-benar terkunci dan terikat erat. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan terlarang yang ia gunakan, ia tidak dapat melepaskan diri. Prasangka telah membunuh orang. Ketika dia melihat kedua makhluk itu telah ditangkap, tidak ada jaring di langit, jadi dia bergegas ke langit dengan sekuat tenaga. Dia tidak menyangka akan ada jaring di langit. Kalau tidak, dia tidak akan masuk ke dalam perangkap.